الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat Asyar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayakromo Palembang. Hari ini Ahad tanggal 22 Zulqa'dah 1447 Hijriah bersamaan dengan tanggal 10 Mei 2026 Masehi. Marilah bersama melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini azan telah dikumandangkan oleh Ustaz Ki Agus Erwin Akib dan salat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Nazaruddin SPDI, dilanjutkan dengan cawisan ba'da salat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Sulaiman Muhammad Nur MA dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkai zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayakromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat asar berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqama wa Muhammad matis samawati wal ardh wa jalana min sani ahliha subuhakum wa in atas wa tasubu min tamamis salat rabbi ummika bin abadis wa rabbi yahdurun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليك المصير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار وأجرنا من النار وأجرنا من النار وأجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا السلام وحين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر أكبر أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد نائم حمد يغفر نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في أسمائنا ومسارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم آمين يا الله آمين يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وكرم الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبره يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم على آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا معالب هذا الكتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شراب النووي الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihah wa bi fadlihi tahsunu bidaya wa nihaya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji syukur mari kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. 22 Zulqaidah 1447 Hijriah kembali hadir berkumpul bertemu bersilaturahmi kita di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah cukupkan nikmat kita. Salawat dan salam selalu tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, masih melanjutkan pembahasan kita di minggu sebelumnya tentang adab atau sopan santun, duduk dan sikap terhadap teman duduk. Hadis yang kita akan bahas pada sore ini wa an Abi Abdillah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatahharu ma istata'a min tuhri wa yaddahinna min duhnihi aw yamsu min tibin baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yansitu ida takallamal imam illa ghufira lahu ma bainahu wa ma bainal jumu'atil ukhra. Rawahul Bukhari. Minggu kemarin kita sempat membahas tentang etika sopan santun dalam sebuah majlis, atau artinya bagaimana kita bersikap duduk dalam majlis tersebut. Hari ini kita akan membahas hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Beliau menyatakan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tidak ada seorang pun yang mandi pada hari Jumat kemudian ia bersuci dengan sempurna. Dia bersuci secara sempurna di rumahnya, kemudian pergi ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang yang duduk terlebih dahulu. Kemudian kemudian melaksanakan salat yang telah ditentukan serta memperhatikan imam yang sedang berkhutbah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa yang dibuatnya antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini sebenarnya juga termasuk salah satu hadis yang ada dalam bab keutamaan hari Jumat. Kita sudah membahas cak mano keutamaan hari Jumat. Salah satu di antaranya di hari Jumat kita disunnahkan ya untuk mandi sebelum Jumat. Mandi sebelum Jumat itu samo cak mandi wajib. Bedanya cuman di niat. Kalau dalam bahasa Indonesianya, niat aku mandi sunnah sebelum Jumat karena Allah. Ya, banyu kita guyurin dari sebelah kanan, kemudian dari sebelah kiri dan kita basahi semuanya. Itu mandi sunnah sebelum Jumat. Ya, kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Karena sekali lagi sebagaimana hadis Nabi, ya, tidaklah seseorang di hari Jumat dia mandi, yaghtasilu, mandi. Ya, kemudian dia menggunakan wangi-wangian, ya, menggunakan wangi-wangian. Silahkan Pak, wangi-wangian itu silahkan. Ya, aromanya aroma yang mana Bapak Ibu sekalian? Silahkan. Kemudian dia berjalan ke masjid. Dan dia
masuk masjid. Dia waktu masuk masjid, sekali lagi kita jingok, hadis ini Bapak Ibu sekalian, hakikatnya menyuruh kita untuk hadir di masjid lebih cepat. Bahkan pada saat pada bab keutamaan hari Jumat, pada bab keutamaan hari Jumat itu disebutkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita datang duluan di masjid sebelum khatib dan atau imam datang. Sebelum khatib dan imam datang, maka Bapak Ibu sekalian, kita dapat pahala sebagaimana kita pahala nyembelih unta. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mendapatkan pahala, Nabi ngomong apa dia? Laksana kita nyembelih unta. Ya. Kemudian kita datang ke masjid. Imam atau khatib sudah datang. Kita datang ke masjid. Imam dan atau khatib sudah datang. Maka sama dengan kita berkurban dengan nyembelih kambing. Kalau kita datang ke masjid di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita datang khatib dan imam. Khatib dan imam sudah naik mimbar. Dalam hadis itu disebutkan sama dengan kita nyembelih ayam. Tapi kalau kita datang ke masjid di hari Jumat untuk sholat Jumat itu, khatib sudah turun dari mimbarnya untuk ngimamin sholat Jumat. Kita dapat cuman telok baik Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya hadis tentang keutamaan hari Jumat Bapak Ibu sekalian. Hari Jumat. Jak mana keutamaan hari Jumat itu banyak hal yang bisa kita pelajarin Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, ini kan kita sudah masuk di tanggal 22 Zulqaidah. 2 minggu lagi, pekan depan kita sudah masuk 27. Ya, 27. 2 minggu lagi kita sudah masuk bulan Zulhijjah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hakikat kita melaksanakan sunnah menyembelih hewan kurban Bapak Ibu sekalian, ya, menyembelih hewan kurban. Kalau kita pikirin Bapak Ibu sekalian, sama dengan kita nyembelih karakter binatang yang ada dalam diri kita. Dalam diri kita ini Bapak Ibu sekalian masih banyak karakter binatang. Masih banyak karakter binatang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada saat kita setiap bulan Zulhijjah menyembelih hewan kurban, maka hakikatnya kita sama dengan membunuh karakter binatang yang ada dalam diri kita. Dan ternyata pahala kita mendatangi sholat Jumat duluan itu laksana kita menyembelih hewan kurban bermacam-macam. Tadi kalau kita datang duluan, khatib atau imam belum datang, kita sudah duluan Bapak Ibu sekalian, maka kita mendapatkan pahala
samo dengan kita sebagaimana nyembelih hewan unta. Ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita datang ke masjid, ya, khatib atau imam sudah datang duluan. Maka sama dengan kita mendapatkan pahala menyembelih hewan kambing dan seterusnya. Jadi Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, setiap minggu Bapak Ibu sekalian dia turi, ya. Jangan sampai kita datang terakhir, ya. Datang terakhir. Hari Jumat Bapak Ibu sekalian keberkahannya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Nabi ngomong apa dia? Sayyidul Ayyam, ya, Sayyidul Ayyam. Berarti di hari Jumat itu banyak kemuliaan. Di hari Jumat salah satu bukti kemuliaan itu disunnahkan kita Pak, membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, ya. Dan itu tidak disebutkan. Bapak Ibu sekalian, cari hadis tentang hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, ya, itu tidak kita temuin kecuali di hari Jumat. Banyak. Nah, apalagi dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, hati-hati, ya. Tadi Nabi ngomong apa dia? Ya, tidaklah seseorang yang mandi di hari Jumat kemudian menggunakan harum-haruman. Jadi menggunakan harum-haruman itu Bapak Ibu sekalian salah satu sunnah Nabi. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ngapo kalau seandainya kita magam, ya, baik di acara-acara tertentu atau maulid, kenapa waktu kita magam itu disunnahkan kita pakai minyak wangi atau harum-haruman yang lain. Dan akhirnya kenapa juga di Palembang kalau hari maulid biasanya ada kembang. Ya, itu Bapak Ibu sekalian salah satu refleksi bahwa Nabi senang dengan yang harum-harum. Sehingga dibuatlah Pak kembang. Kenapa? Harum. Ya, kehadiran Nabi. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah kemudian di hari Jumat itu kita mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat masjid, sholat Jumat. Kemudian kita duduk dengan tenang. Hati-hati jangan sampai Bapak Ibu sekalian, hakikatnya kita kalau datang ke masjid duduklah di depan, majulah kita. Jangan kita mencari posisi, majulah ke depan. Biar apa dia? Jangan sampai terjadi hal yang disebutkan oleh Nabi. Ya, orang yang datang ke masjid itu yufariku bainasnain. Ya, misalkan dua wong, dia nak duduk. Wong lagi duduk Pak, wong lagi duduk berdua, dipisahkannya. Ya, dipisahkannya. Sudah selesai, dia sholat di situ. Jangan, itu bukan bagian daripada adab, bukan adab yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita nak duduk, Bapak sekalian, nak duduk dalam sholat Jumat tersebut, maka carilah tempat yang kosong. Jangan kita duduk, misalkan wong yang sudah duduk. Jangan. Ya. Hal itu sering terjadi Bapak sekalian, sering terjadi. Ya. Kalau kita nak dapat tempat yang depan, maka datanglah duluan. Biasanya banyaklah datangnya terakhir.
maka datanglah duluan. Kita nak sholat di Masjid Agung, nak duduk di dalam mihrab, dalam gedung Darussalam ini. Maka Bapak Ibu sekalian datanglah dari pagi, jam 10, jam 11, datanglah. Jangan datang pula lah sudah jam 12 kurang seperempat. Ya wajar Pak, sudah penuh masjid. Ujung-ujungnya ada tabiat kita, misalkan uang, kita ngelangkain uang pula. Nabi melarang. Orang yang seperti itu Nabi larang. Ada beberapa larangan Nabi kalau di hari Jumat. Pertama, datang ke masjid dengan memisahkan dua orang yang sudah duduk. Yufariku bainasnain. Memisahkan uang yang duduk. Sudah kita pisahkan, kita sholat di tengah-tengahnya. Tidak direkomendasikan Nabi. Kedua, ini yang sering Bapak Ibu sekalian. Di hari Jumat itu berbicara waktu khotib sedang menyampaikan kedua khutbahnya. Sekali lagi, waktu khotib menyampaikan kedua khutbahnya, ansitu, diam Pak, kita dengar. Makna dari ansitu itu Bapak Ibu sekalian, Nabi menggunakan kalimat ansitu, diam. Aktivitas apapun waktu itu kita tinggalkan Pak. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi pernah negor Pak. Nabi pernah negor sahabat waktu Nabi sedang khutbah itu main pasir Pak. Main pasir. Paham ya? Jadi kalau sholat pasir itu dimain-maininya. Karena kita tahu Pak, pada zaman Nabi Masjid Nabawi itu masih pasir Pak. Jadi pada saat yang bersamaan ada sahabat waktu Nabi sedang khutbah dia main pasir. Nabi tegur Pak, Nabi tegur. Itu maknanya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita diasikin dengan hal yang mubazir. Maka kalau sekarang ini pasir itu sama dengan handphone. Sama dengan handphone Pak. Pasir itu sama dengan handphone. Asik. Terus terang Bapak Ibu sekalian, aku unjuk tahu. Aku sering Pak, minta maaf karena kita khotib Pak, tegak di pucuk, nyingok yang jemaah ini tadi, memang dia diam Pak, memang dia diam, cuman asik dengan handphonenya ini, nyingok status, status di WA, nyingok status pulo di FB, nyingok pulo status di IG, mengikutin, scroll lagi. Memang diam Pak, diam memang. Cuman coba perhatikan Pak, karena minta maaf, karena aku khotib, jadi tahu nih di pucuk, apalagi kalau mimbarnya sama Cak Masjid Agung ini. Nah tinggi, jadi tahunian di bawah itu. Ya Allah, kita di pucuk ini berkeingetan Pak. Dia santai boy, nyendeng bulo, ada yang nyendeng, katanya. Ketawa dewe nyingok, status wong. Memang diem Pak, memang diem, mulut diem. Cuman dia ketawa Pak. Dia ketawa, memang udah bersuara Pak ketawanya itu. Cuman dari pucuk nyingo itu Pak, aku terus terang Pak, rasonyo Bapak Ibu sekalian, rasonyo aku tegak di pucuk mimbar itu, nak ku babitkan dengan tongkat itu. Kenapa? Ini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai itu juga termasuk termasuk hal yang membuat kita hayal.
faqad lagot. Ya, lagot. Lagot. Artinya apa dia? Kita asik dengan gawi kita dewe. Khotbah kita asik dengan gawi kita dewe. Sahabat pernah ditegur oleh Nabi yang main pasir. Asik Pak main di pasir. Ya. Zaman Nabi dulu Masjid Nabawi itu masih hamparan pasir. Sekarang baik keramik Bapak Ibu sekalian. Dulu pada masa Nabi masih hamparan pasir. Maka sahabat Nabi mereka waktu Nabi khutbah ada yang main pasir. Nabi tegur Pak. Nabi tegur. Kenapa? Termasuk bagian yang melalaikan khutbah Jumat. Nah hal ini Bapak Ibu sekalian jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Silakan Bapak Ibu sekalian. Pada saat hari Jumat, kalau yang namanya handphone memang sudah tidak bisa lagi ditinggalkan, sudah Pak. Pada saat sudah masuk masjid, selesai Pak. Tidak katik lagi aktivitas. Aktivitas muka, apalagi aktivitas scroll, ditambah lagi nyawa pula. Ditanya wong, Ustaz apa kabar Ustaz? Jawab pula, sehat. Oh, sama Bapak sekalian. Ya. Ini yang perlu kita pahami. Kata Nabi, kalau hal itu di hari Jumat itu dilakukan dengan benar. Mandi sebelum Jumat, memakai harum-haruman, dan kemudian datang terlebih dahulu. Tidak memisahkan dua orang yang sudah duduk terlebih dahulu. Menyimak khotib. Ya. Maka Allah akan mengampuni dosanya antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang. Dosa yang cak mano Bapak Ibu sekalian, dosa kecil. Dan sudah aku jelaskan Pak, dosa kecil itu yang cak mano. Jangan sampai kita ngulangin lagi. Sama dengan salah satu fadilah keutamaan puasa di bulan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa yang cak mano yang dihapuskan? Dosa kecil. Dari mana kita tahu dosa kecil? Dari kalimat dzanbun. Ya. Dosa dalam bahasa Arab kan macam-macam Pak. Ada dzanbun, ada khati'ah, ada sayyi'ah, ada ismun, ada kabair. Nah, ternyata dzanbun ini Bapak Ibu sekalian termasuk dosa kecil. Ada namanya sayyi'ah Pak, dosa kecil juga, sayyi'ah. Dosa kecil Pak. Dosa kecil yang dinamakan dengan sayyi'ah itu dosa kecil yang kaitannya dengan adat istiadat. Ya. Di Palembang Pak, di Palembang kalau ceramah, aku ceramah sekarang saya tak maki kopca. Tak maki kopca Pak. No. Tak maki kopca. Selesai Pak. Dilaporkan dengan jemaah, madain Ustaz Sulaiman ceramah di Masjid Agung tak maki kopca. Misalnya. Terus terang Bapak Ibu sekalian, maka jangan sampai menjadi omongan maki kopca Pak. Kopca. Aku dulu pernah ceramah di Masjid Agung ini hari Minggu juga. Kegiatan hari Minggu. Aku pakai batik Pak, pakai batik. Pakai batik. Karena aku seneng nian, batik itu bagus. Pakai batik Pak. Tak tahunya Bapak Ibu sekalian, waktu itu almarhum Ustadz Nawawi Denci pas aku balik nelpon aku. Assalamualaikum Ustadz Sulaiman. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz, sehat. Tadi ngisi Masjid Agung Ustadz. Iya Ustadz. Tanya, ngapa Ustadz? Tidak.
Tadi itu ada jemaah ngenjuk tahu. Ngenjuk tahu Pak? Allahu Akbar. Oleh karena itu sejak saat itu sampai hari ini aku tidak maki batik. Batik Pak, namanya batik. Ya, kalau gambarnya kembang-kembang juga lemak. Tapi kalau gambarnya misalnya ada gambar burung. Kebenaran waktu itu minta maaf Bapak sekalian, aku pakai batik, itu batik yang aku dapat waktu jadi Dewan Hakim MTQ di Pagar Alam. Sudah lamunian. Dasarnya bagus Bapak Ibu sekalian, desainnya bagus. Cuman itulah Pak, ternyata desain itulah yang menjadi masalah. Desainnya Pak, itu gambar Gunung Gara. Gunung Gara. Namanya gambar Gunung Gara. Bukan tidak terjengok Pak. Ada gambar wong. Namanya di Gunung Gara. Ya Allah Bapak Ibu sekalian. Sampai sekarang, sampai mak ini hari, aku kalau ceramah di Masjid Agung tidak pernah lagi maki batik. Kenapa? Itu adat istiadat. Itu termasuk dosa yang dalam Al-Quran disebut dengan kalimat sayyi'ah. Sayyi'ah, dosa. Baju, batik, sayyi'ah. Sama dengan dulu aku make batik yang bahannya ini itu dari Levi's. Bahannya dari Levi's. Pakai Pak. Ya itulah almarhum Ustaz Nawawi nelpon aku. Ustaz, apa kami ini di Masjid Agung tadi? Nah, jago kami. Tidak Ustaz, biasa-biasa baik. Tapi aku ngerti. Ya Allah, Ustaz barangkali nelpon aku ini karena aku tadi pakai baju koko Levi's. Baju koko Pak, bajunya kayak ini, baju koko Levi's. Dasarnya Levi's. Bahannya yang lembut. Pak ngomong Levi's yang lembut Pak. Aku pakai. Ya waktu itu masih muda Pak. Masih umur 32 tahun. Masih muda Pak. Enggak. Pakai Levi's. Pak, aku cuma terkenang waktu aku muda dulu pakai Levi's lemak nyingoknya Pak. Dulu mak ini hari pakai Levi's. Oh Pak. Masih ada di rumah Pak. Baju kuku itu masih pas Pak. Cuman ndak aku pakai Pak, ndak aku pakai lagi. Kenapa? Ditegur. Itu kesalahan yang tidak menurutin adat istiadat. Nah salah Bapak Ibu sekalian, itu dosa kecil juga. Nah sholat Jumat kalau kita lakukan dari mandi, pakai harum-haruman, kemudian datang terlebih dahulu, ya sampai selesai kita peloin, maka Nabi ngomong apa dia? Akan dihapuskan dosa-dosa dari hari Jumat ini ke Jumat depan. Akan dijamin oleh Allah dosa-dosanya. Dosa yang cak mana? Dosa kecil. Kalau dosa besar, taubat. Istighfar dan taubat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tentang adab etika kita masuk masjid. Ini perlu kita Pak ketahui. Karena hal itu sering kita jengok Pak. Minta maaf. Di Masjid Agung sering juga Pak. Di mana-mana masjid Pak. Aku unjuk tahu apa dia. Biasanya jemaah itu ada tempat dewek. Tempat dewek. Yang tidak perlu diunjuk tahu ada tempatnya. Kalau dia nak duduk di situ, datanglah duluan Bapak Ibu sekalian. Ini galak ida, datangnya terlambat, maksa Pak, masuk dari sana. Terlambat datangnya. Khotib sudah naik mimbar, dia nak duduk di sini. Melangkah, 1, 2, 3, 4, 5, berapa ikut jemaah lewatinya. Lemak pula. Kalau memakai sarung tu sarung yang baru dipakai. Ini sarung yang 2 minggu tidak ada dicuci. Omongan apa tu? Pakai sewet ni tadi
2 minggu tak dicuci. Pak, 3 hari, 2 hari dari situ cucilah. Apalagi kalau hari Jumat, kita ambek pakaian yang terbaik kita. Ini dah 3 hari, 4 hari, ada ben 2 minggu. Minta maaf Bapak sekalian. 2 minggu, sewet tidak do dicuci. Taulah dewek Pak, tidak dicuci. 2 minggu Pak, melangkah-langkah ngelewatin wong. Iya, melangkah. Harumnya macam-macam Pak. Ya. Dari harum parfum ditambah lagi bau busuk dari namanya 2 minggu dah ada dicuci. Ini Bapak Ibu sekalian perlu kita pahamin. Ya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis selanjutnya wa an Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yahillu li rajulin ayyatafaraqu baina itsnaini illa bi ithnihima qala rawahu Abu Daud. Dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Nabi menyatakan la yahillu li rajulin ayyufaraqa bainas naini illa bi ithnihima. Ya. Tidak halal bagi seseorang yang memisahkan 2 orang yang sudah duduk berdekatan, berdampingan. Ila biiznihima, kecuali diizinkan oleh 2 keuang ini. Itu Bapak Ibu sekalian. Nabi ngomong, ya, tidak halal. Kalimat yang digunakan Nabi, la yahillu li rajulin. La yahillu. Bukannya la. Boleh baik Nabi ngomong la. Tapi Nabi nunjukkan la yahillu li rajulin ayyufaraqa baina itsnaini. Ya. Tidak halal bagi seseorang yang misahkan 2 orang yang sudah duduk bersama. Illa biiznihima, kecuali dengan izin keduanya. Ya. Nah, kita Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya wong itu tidak mengizinkan Pak, salah satu dari 2 orang ini tidak mengizinkan, kalimatnya masuk kepada la yahillu. Nabi menggunakan, ditambah oleh Nabi yahillu. Sebenarnya Nabi bisa baik Pak, ya, cukup dengan kalimat la, artinya larangan, tidak boleh, ya, la lirojulin ayyufaraqa bainasnaini, tidak boleh, ya, bagi seorang itu untuk memisahkan wong yang sudah duduk berdua itu. Tapi Nabi tambahin la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seseorang yang memisahkan 2 orang yang sudah duduk bersama. Ya, misal kita duduk berdua Pak, dari Jumat berdekatan. Ya, kalimat yang digunakan oleh Nabi bukannya la baik, tapi la yahillu. Berarti apa dia? Tidak halal. Kalau tidak halal, sebenarnya Nabi bisa baik ngomong, haroma. Atau cukup dengan kalimat la baik. La lirojulin. Ayyufaraqa. Ya. Boleh biasa, tapi Nabi negeskan dengan kalimat la yahillu lirojulin. Tidak halal bagi seseorang yang memisahkan 2 orang yang sudah duduk berdampingan. Illa biiznihima.
biiznihima, kecuali dengan izin mereka berdua. Banyak Pak aku jingok wong yang cak itu tidak izin Pak. Dan banyak yang aku jingok juga wong yang cak itu dia ngomong misi yo, tapi wong dua iko itu pada saat ngesekan badannya tadi dalam hatinya bergutuan Pak. Kita duduk di sini bila lagi sago, dia nak duduk ke depan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu minta maaf kalau hari Jumat, kalau kita nak duduk di depan, datanglah duluan. Tapi kalau kita datang terakhir, embeklah tempat yang kosong. Jangan kita memaksakan diri Bapak Ibu. Jangan memaksakan diri. Ya. Stop. Kenapa dia? Kaget masuk kepada hadis ini tadi. Kalimat yang digunakan Nabi, la yahillu lirajulin ayyufaraqa bainasnaini illa biiznihima. Tidak halal bagi seseorang yang memisahkan dua orang yang sudah duduk sama-sama kecuali dengan izin mereka berdua. Dua Pak, bukan salah satu. Nabi ngomong dua. Kalau kita duduk berdekatan, sampingan, dia misahkan tangan kita, misahkan kita dengan bahu kita. Kalau seandainya dia izinkan, baru sikok. Tapi kalau yang ini tidak izin, selesai Pak, tidak boleh. Itu Bapak Ibu sekalian. Artinya apa dia? Kita tidak bisa melewatin mereka sebelum mereka nunjuk izin. Sama dengan kondisi Pak, kondisi kalau kita nyingok dari kondisi dunia mak ini lagi, ya, siapa yang lewatin Selat Hormuz itu harus izin Iran. Kalau tidak diizinkan oleh Iran, jangan salahkan kalau seandainya Iran menegurnya. Itu Pak. Sama dengan yang ini tadi. Jangan sampai sesuatu yang barangkali sepele bisa menjadi tidak sepele lagi Pak. Nabi nunjuk tahu dengan kalimat la yahillu, tidak halal bagi seseorang. Misalkan dua orang yang sudah duduk bersama, itu tidak halal Pak. Kalaulah tidak halal, haram hukumnya. Kalaulah haram, dosa hukumnya. Kalaulah sudah dosa, ya neraka. Dosa itu kan kita dapat neraka ganjarannya. Maka jangan sampai kita lakukan hal itu. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah berkahi majelis kita. Semoga dengan keberkahan majelis kita ini kita bisa mendapatkan keberkahan dan kita bisa mengamalkan hal yang sepele. Hal yang sepele. Apa yang diajarkan oleh Nabi itu hal yang sepele tetapi bermakna untuk kehidupan kita bermasyarakat. Semoga Allah berkahi majelis kita dan semoga dengan keberkahan majelis ini Allah kabulkan semua hajat dan doa-doa terbaik kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna taufiqa ta'a wa bu'dal ma'siyah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa subha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.